Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Mas Bro, bos-bosku, rekomendasi buku kali ini mengenai sebuah kitab terjemah bahasa Indonesia karya Ibnu Khaldun. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan kalian di video rekomendasi sebelumnya, sebelum video ini, mengenai buku Risalah Ibnu Fadlan, mengingatkan lagi. Ini ya, dari kitab catatan Ibnu Fadlan ini, maka lahirlah film Hollywood yang berjudul The 13 Warrior yang dibintangi oleh Antonio Banderas. Kalian sudah nonton apa belum? Kalau belum, kalian harus nonton, bos. Setelah nonton, baca buku ini. Ya. Nah, di dalam buku ini, ya, Ibnu Fadlan mencatat mengenai kerajaan Khazar. Jadi ada sebuah kerajaan Khazar dan Raja Khazar yang dicatat oleh Ibnu Fadlan di dalam buku ini. Lalu setelah itu kalian juga akan menemukan sejarah Turki di video sebelum ini ya. Ini. Jadi sebelum membaca buku ini, kalian harus baca buku ini dulu, lalu baca buku ini. Disebutkan bahwa di dalam sebelum kedua buku ini, sebelum buku ini dan sebelum buku ini, kalian baca dulu buku ini, Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Di video sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa di dalam buku ini ada sebuah hadis Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, anak-anak Nabi Nuh adalah Sam, Ham, dan Yafis. Dari Sam itu lahir bangsa Arab, Persia, dan Romawi yang kebaikan ada pada mereka. Sedangkan anak-anak Yafis adalah Ya'juj dan Ma'juj, bangsa Turki dan bangsa Slavia yang tidak terdapat kebaikan pada mereka. Dan anak-anak Ham adalah bangsa Kipti, Barbar, dan Sudan. Tentu untuk mengetahui penafsiran atau syarah hadis ini, kalian harus menanyakan kepada ahlinya, biar tidak salah kaprah. Jadi kata kunci dari ketiga buku ini ya, buku ini dan lalu buku ini, dan yang terakhir adalah sejarah kebudayaan Islam di Turki. Kita ambil kata kuncinya yaitu Khazar, Yafis, Ya'juj dan Ma'juj, Turki, Slavia atau Slaves ya, yang akan disebutkan di dalam buku ini. Jadi buku ini berjudul Muqaddimah Ibnu Khaldun. Penulisnya adalah Al-Alamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Judul aslinya adalah Muqaddimah Ibnu Khaldun, diterjemahkan oleh Masturi LC, L besar C besar, Malik Supar LC, L besar C kecil, dan Abidun Zuhri. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Kota Jakarta tahun 2011, bulan Maret, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 978 979 592 5613. Ukuran buku ini adalah 16 kali 24,5 cm. Besar, bos.
Jumlah halamannya yaitu XXII plus 1113 halaman, tebel, sudah besar, tebel lagi, dan ini hardcover ya. Tentu buku ini juga ada yang diterbitkan oleh penerbit lain, karena teman saya yang di Facebook itu memiliki dari terbitan yang lain. Bahkan ada seorang teman yang memiliki terbitan asli bahasa Arabnya, dan ada yang memiliki yang berbahasa Inggris. Jadi kalian cari yang mana. Kalau saya memiliki yang ini, bos, yang terbitan Pustaka Al-Kausar. Oke ya, kita langsung sebenarnya begini. Jadi fokus saya di buku ini nanti adalah mengenai Turki, Khazar, Ya'jud dan Ma'jud, Sakabilah, Slavia, dan lain-lain, meneruskan 3 buku sebelumnya, yaitu Kisah Para Nabi mengenai hadis tentang Turki, lalu Risalah Ibnu Fadlan, dan Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Tentu buku ini mengupas banyak hal, dan ini sangat menarik sekali meskipun sangat tebal. Tapi buku ini sangat bagus, bos. Oke ya, saya bacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tertulis sebagai berikut: tak banyak tokoh yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan multidisipliner seperti Al-Alamah Ibnu Khaldun. Ini ditunjukkan oleh karya-karyanya, antara lain kitab Al-Ikbar, wa Diwan Al-Mubtada, wa Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab, wa Al-Ajam, wa Al-Barbar, wa man ashruhum min zawi Al-Sultani Al-Akbar, dalam kurung kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik tentang orang-orang Arab, non-Arab, dan barbar, serta raja-raja besar semasa dengan mereka, yang kemudian dikenal dengan nama kitab Al-Ibar. Uniknya, pengantar kitab inilah yang justru lebih dikenal luas daripada buku aslinya. Buku pengantar yang berjudul Muqaddimah ini menjadikan nama Ibnu Khaldun begitu harum. Buku Muqaddimah yang kini berada di tangan pembaca ini menjadi bukti terpenting betapa piawainya Ibnu Khaldun dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Keahliannya dalam sosiologi, filsafat, ekonomi, politik, dan budaya tampak jelas dalam buku ini. Pada saat yang sama, Ibnu Khaldun juga tampak sangat menguasai ilmu-ilmu keislaman saat menguraikan tentang ilmu hadis, fikih, usul fikih, dan lainnya. Salah satu teorinya tentang ekonomi apa yang disebut dengan dalam tanda kutip model dinamika. Teori tersebut memberikan pandangan jelas bahwa semua faktor-faktor dinamika sosial, moral, politik, dan ekonomi meski berbeda, tapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya bagi kemajuan maupun kemunduran pemerintahan dan masyarakat dalam sebuah wilayah atau negara. Selain itu, Ibnu Khaldun juga telah menyumbangkan pemikiran tentang teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu menjadi ekonomi umum yang koheren yang disusun dalam kerangka sejarah. Dalam sosial politik, Ibnu Khaldun mengetengahkan teori tentang Ashabiyah sebagai perekat hubungan politik antar warga dalam sebuah negara. Dengan keluasan wawasan ini, wajar jika banyak ilmuwan yang menulis tentang Ibnu Khaldun. Antara lain Spengler yang menulis Economic Thought of Islam, Ibnu Khaldun. Ahmad Ali menulis Economics of Ibnu Khaldun, A Selection.
T.B. Irving menulis Ibnu Khaldun on Agriculture, dan masih banyak lagi literatur lainnya. Semoga bermanfaat. Jadi kalian nanti kalau sudah beli buku ini bos, baca sendiri ya. Banyak tulisan di belakang cover buku ini bos. Jadi kalian harus dapatkan buku ini bos. Kalian cari di toko-toko buku. Kalau tidak ada, kalian hubungi penerbitnya, Pustaka Al-Kausar. Kalau tidak ada juga, kalian cari di online shop. Dan coba kalian, sebenarnya di sini sudah ada sih pendapat-pendapat para ilmuwan mengenai Ibnu Khaldun. Karena kalian belum punya bukunya, coba kalian searching mengenai siapa sosok Ibnu Khaldun ini. Ini salah satu ulama klasik Islam favorit saya selain Averroes, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, lalu Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Abul Hasan Asadili, dan lain sebagainya. Ternyata favorit saya banyak ulama-ulamanya bos. Oke ya, sekarang kita intip secuil isi buku ini supaya kalian tidak istilahnya membeli kucing dalam karung bos. Tapi kutipan-kutipan ini saya pilih yang sesuai dengan buku-buku sebelumnya, yaitu mengenai Turki, Khazar, Mongol, Slavia, Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Kutipan pertama di sini tertulis ya, ketahuilah ilmu sejarah merupakan ilmu yang mulia mazhabnya, besar manfaatnya, dan bertujuan agung. Ilmu sejarah membutuhkan banyak rujukan, bermacam-macam pengetahuan dan penalaran, sekaligus ketelitian yang mengantarkan kepada kebenaran serta menyelamatkan dari kesalahan-kesalahan. Woi bro, siapapun kalian yang membuat video sejarah di YouTube, ya, Ibnu Khaldun memberikan saran buat kita semua bahwa ilmu sejarah ini sangat besar manfaatnya dan bertujuan agung. Jadi tujuan agung ini salah satunya kalau kita sebagai bangsa Indonesia adalah sesuai Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah jika kita ini bikin video YouTube mengenai sejarah tanpa adanya literatur dan literasi lainnya, ya gimana bos? Di sini Ibnu Khaldun menuliskan ya di dalam kitab Muqaddimah ini, ilmu sejarah itu membutuhkan banyak rujukan. Ya. Sedangkan saya itu rujukan yang saya rekomendasikan pada kalian mengenai Ya'juj dan Ma'juj, Turki, Slavia, Khazar. Dengan buku ini sudah 4. Kisah para Nabi, Risalah Ibnu Khaldun, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki, lalu kitab Muqaddimah. Dan masih ada buku lainnya setelah video ini. Jadi kalian-kalian yang bikin video ya dengerin kata Ibnu Khaldun ini, khususnya kalian yang beragama Islam. Orang-orang Amerika, orang-orang Barat pun sangat mengagumi Ibnu Khaldun ini. Coba kalian cari siapa Ibnu Khaldun ini. Jadi Ibnu Khaldun menuliskan bahwa ilmu sejarah membutuhkan banyak rujukan bos. Membutuhkan banyak rujukan. Bisa berupa buku, literatur lainnya, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Jangan cucukologi bos mengenai sejarah. Lalu selain banyak rujukan ya, membutuhkan bermacam-macam pengetahuan dan penalaran sekaligus ketelitian yang mengantarkan kepada kebenaran serta menyelamatkan dari kesalahan-kesalahan. Nah, jika kita bikin video sejarah tanpa banyak rujukan, ya kan, tanpa memiliki pengetahuan yang mumpuni, ya nggak bisa menyelamatkan banyak orang bos. Jadinya adalah justru yang kita lakukan menjadi sebuah pembodohan umat, pembodohan masyarakat.
setidaknya kalian tunjukkan literaturnya minimal 2 atau 3, bos. 2 lah ya, insya Allah cukup. Dan di akhir video kalian sarankan kepada penonton kalian supaya mencari rujukan-rujukan yang lain. Gitu loh, bos. Agar tidak menjadi pembodohan kepada masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia. Oke? Kutipan nomor 2 yang saya pilih. Adapun bagian ke-10 mencapai Gunung Kukia di paling timur. Dan di atas sebagian dari Laut Lepas. Di sana terletak Gunung Ya'jud dan Ma'jud. Seluruh penduduknya termasuk bangsa Turki. Jadi ditunjukkan tempat Ya'jud dan Ma'jud di dalam buku ini, bos. Ini kan kutipannya hanya sepotong. Untuk mengetahui kutipan secara rinci dan secara lengkapnya, tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Jadi kata kuncinya ya, Gunung Kukia di paling timur dan di atas bagian dari Laut Lepas. Di sana terletak Gunung Ya'jud dan Ma'jud. Seluruh penduduknya termasuk bangsa Turki. Ini maksudnya bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Ya, Gunung Kukia, lalu ada Gunung Ya'jud dan Ma'jud, seluruh penduduknya termasuk bangsa Turki. Ini bangsa Turki yang bagaimana yang dimaksud? Oke, apakah Turki kuno, ataukah bangsa Turki yang keturunan Hyungnu atau campuran Mongol, ataukah Turki Utsmani? Lah, ini ada perbedaannya, bos. Makanya banyak baca dan banyak rujukan. Oke, bos. Lalu kutipan ketiga yang saya pilih, di utara laut ini terdapat sebagian negeri Khazar, di mana mereka merupakan bagian dari bangsa Turki. Saya ulangi ya. Di utara laut ini utara laut mana? Tentu kalian harus baca sendiri buku ini, karena saya ambil kutipannya hanya sepotong, tidak menyeluruh. Karena ada etika, bos, mengenai hak cipta juga. Ya. Di utara laut ini terdapat sebagian negeri Khazar, di mana mereka merupakan bagian dari bangsa Turki. Di buku ini pun kalian akan menemukan bangsa Turki, menemukan catatan mengenai bangsa Turki dan Khazar. Di buku ini pun juga ada. Oleh karena itu saya rekomendasikan kepada kalian buku ini, supaya kalian mengetahui sejarah Turki dan Khazar dan Ya'jud dan Ma'jud. Oke? Kutipan keempat, di bagian ketujuh wilayah iklim ini, tepatnya di sisi selatannya daerah yang dilewati Gunung Siyah setelah meninggalkan Laut Tabriz. Daerah tersebut merupakan bagian dari negeri Khazar hingga akhir bagian di barat. Nah, kalau tadi juga disebutkan bagian Khazar, ini juga bagian Khazar. Ini bagian-bagiannya di mana? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kalau nggak salah ingat, beliau ini bapak sosiologi atau bapak ekonomi, saya lupa. Lupa, bos. Bukan melupakan diri, lupa. Kalian baca sendiri buku ini. Kutipan kelima, untuk bagian ke-8, sisi selatannya merupakan kota Jaulah, yang juga termasuk wilayah Turki. Selain itu juga terdapat negeri Muntina dan Syarqul Ard, yang dikatakan bahwa Ya'jud dan Ma'jud meruntuhkannya sebelum bendungan dibangun. Ya. Untuk bagian ke-8, sisi selatannya merupakan kota Jaulah,
yang juga termasuk wilayah Turki. Selain itu juga terdapat negeri Muntina dan Syarqul Ard yang dikatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj meruntuhkannya sebelum bendungan dibangun. Jadi kalian harus membaca buku ini supaya tahu keterangan lebih lengkapnya mengenai kutipan yang saya kutip, bos. Ini bendungan yang dihancurkan itu bendungan apa? Kok diruntuhkan oleh Ya'juj dan Ma'juj di wilayah Turki. Oke ya, langsung ke kutipan ke-6. Ini kutipan ke-6-nya agak panjang. Adapun kawasan-kawasan yang jauh dari pertengahan seperti kawasan pertama, kedua, ke-6 dan ke-7, perilaku mereka dekat dengan perilaku binatang-binatang buas. Sehingga banyak dinukil dari orang-orang Sudan, para penghuni kawasan pertama, bahwa mereka bertempat tinggal di gua-gua dan hutan belantara. Mereka memakan rerumputan dan berperilaku buas. Bahkan sebagian mereka memakan sebagian yang lain, dalam kurung kanibal. Begitu juga orang sakabilah Eropa paling utara. Di awal-awal catatan Ibnu Fadlan di dalam buku ini, yaitu di catatan Ibnu Fadlan yang dibukukan di dalam buku ini, justru Raja Sakabilah itu memohon kepada khalifah agar didatangkan seorang yang pandai atau mumpuni dalam hal agama Islam. Kalian baca sendiri buku ini. Dan di sini dikatakan narasi ekspedisi dari Baghdad sampai Eropa Utara. Ini pun dijelaskan. Begitu juga orang-orang Sakabilah Eropa paling utara. Jika kalian nonton film The 13 Warrior, di situ kan ada ya dalam hal itu musuhnya Ibnu Fadlan, yaitu orang-orang kanibal yang sukanya itu motong kepala. Hidupnya di gua. Ibnu Fadlan dan Viking itu kebingungan. Lalu Ibnu Fadlan menanyakan, di manakah kalian biasanya berburu beruang? Di mana mereka tidur? Di dalam gua, di bawah bumi kalau kata peramalnya. Coba kalian tonton film The 13 Warrior. Jadi ada kesamaan antara catatan Ibnu Khaldun dan catatan Ibnu Fadlan. Oke bos, sekarang ini yang terakhir ya, kutipan yang terakhir yang ke-7. Adapun orang-orang di bumi bagian utara, kami menemukan para penghuninya dari kalangan Turki, Sakabilah, Khazar, Lan, Toghurghur, banyak kalangan Eropa, dan Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Fadlan menuliskan di dalam kitab Mukaddimah ini, yaitu adapun orang-orang di bumi bagian utara, kami menemukan para penghuninya dari kalangan Turki, Sakabilah, Khazar, Lan, Toghurghur, banyak kalangan Eropa, Ya'juj dan Ma'juj. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu berada di bumi bagian utara menurut Ibnu Khaldun. Bangsa Khazar juga di bumi bagian utara. Turki, Sakabilah di sini pun di Eropa Utara. Ini pun Eropa Utara, Sakabilah, Khazar, berarti ada kecocokan catatan. Kalian dapatkan buku ini, bos. Setelah kalian dapatkan buku ini ya, sudah saya bikinkan video rekomendasinya, sudah saya sebutkan penulisnya,
penerjemahnya siapa, penerbitnya siapa, dan lain sebagainya. Lalu kalian dapatkan buku ini, Risalah Ibnu Fadlan. Lalu kalian dapatkan buku ini, Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Lalu kalian dapatkan buku ini, Muqaddimah Ibnu Khaldun, dan masih ada 3 literatur. Insya Allah ada 3 literatur yang akan saya bikinkan videonya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kalau sama 3 nanti berarti 7 literatur. Setelah sampean punya 7 literatur mengenai Turki, mengenai Khazar, baru kalian bikin video sejarah Turki. Jangan ngawur, bos. Oke? Jangan ngawur. Bikin video sejarah, sebutkan literaturnya. Sebutkan nama penulisnya. Jika literaturnya itu literatur terjemahan, sebutkan siapa penerjemahnya. Sebutkan nama penerbitnya, cetakan berapa, tahun berapa, bos. Agar ilmiah. Oke? Itu tadi kutipan 7 kutipan yang saya pilih dari buku ini. Tentu buku ini tuh yang dibahas tidak hanya Turki, Sakabila, Khazar, Ya'juj dan Ma'juj, tetapi banyak lagi, bos. Banyak lagi. Mengenai pemerintahan, mengenai politik, bahkan mengenai istilahnya itu manusia yang bisa menjadi malaikat itu bagaimana, ini disebutkan di dalam buku ini. Oke? Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat. Kalau tidak ada, kalian bisa menghubungi penerbitnya, yaitu Pustaka Al-Kautsar. Kalau tidak ada juga, kalian bisa cari di online shop. Kalau tidak menemukannya juga, coba kalian pinjem di perpustakaan. Kalau tidak ada juga, oke bos, ngopi saja, santai. Oke, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.